Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan mengenai analisis rasio laporan keuangan untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah manajemen keuangan yang diampu oleh Ibu Ida Zalilah Fitria, SEMM. Perkenalkan, nama saya Rofiah Napilah dengan NPM 102211065. Saya Tria Rizky Wisjayani dengan NPM 102211061. Kelas C1, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Teknologi Digital. Analisis rasio keuangan atau finansial rasio merupakan suatu alat analisis yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja keuangan berdasarkan data perbandingan masing-masing pos yang terdapat di laporan keuangan seperti laporan neraca, rugi atau laba, dan arus kas dalam periode tertentu. Analisis rasio laporan keuangan digunakan untuk mempelajari berbagai aspek perusahaan. Analisis rasio laporan keuangan dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu rasio likuiditas, rasio manajemen aset, rasio manajemen utang, rasio profitabilitas, dan rasio nilai pasar. Rasio likuiditas terbagi menjadi dua, yaitu rasio lancar dan rasio cepat. Cara menghitung rasio lancar yaitu aset lancar dibagi liabilitas lancar dengan rata-rata industri 4,3. Dan rasio cepat yaitu aset lancar dikurangi persediaan dibagi liabilitas lancar dengan rata-rata industri 2,2. Untuk menghitung rasio lancar dan rasio cepat, datanya bisa kita lihat pada laporan posisi keuangan atau pada neraca. Rasio lancar pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu 46.503 dibagi 69.093, hasilnya 0,6. Kesimpulannya, perusahaan dianggap kurang mampu membayar utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan pada tanggal 31 Maret 2021, rasio lancarnya yaitu 58.063 dibagi 72.557, hasilnya 0,8. Kesimpulannya, perusahaan dianggap kurang mampu membayar utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan selanjutnya yaitu rasio cepat. Pada tanggal 31 Desember 2020, rasio cepatnya 46.503 dikurangi 983 dibagi 69.093, hasilnya 0,6. Kesimpulannya, perusahaan dianggap kurang mampu membayar utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Dan pada tanggal 31 Maret 2021, rasio cepatnya 58.063 dikurangi 901 dibagi 72.557, hasilnya 0,7. Kesimpulannya, perusahaan dianggap kurang mampu membayar utang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Selanjutnya ada rasio manajemen aset. Yang pertama, rasio perputaran persediaan, yaitu penjualan dibagi persediaan dengan rata-rata industri 10,9. Dan yang B, jumlah hari penjualan belum tertagih, yaitu piutang dibagi rata-rata penjualan per hari dengan rata-rata 36 hari. Cara menghitung rasio perputaran persediaan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu rasio perputaran persediaannya 34.194 dibagi 983 dengan hasil 34,7, dengan kesimpulan perusahaan mampu dan efisien dalam menggunakan asetnya. Dan pada 31 Maret 2021, rasio perputaran persediaannya yaitu 33.945 dibagi 901 dengan hasil 37,6, dengan kesimpulan perusahaan mampu dan efisien dalam menggunakan aset. Selanjutnya, jumlah hari penjualan belum tertagih pada 31 Desember 2020 yaitu 34.194 dibagi 365 hari sama dengan 93,6. 11.553 dibagi 93,6 sama dengan 123,4, dengan kesimpulan perusahaan mampu dan efisien dalam menggunakan aset. Kemudian pada tanggal 31 Maret 2021, 33.945 dibagi 365 sama dengan 93, 12.658 dibagi 93 sama dengan 136,1, dengan kesimpulan perusahaan mampu dan efisien dalam menggunakan asetnya. Selanjutnya, C, rasio perputaran aset tetap dengan penjualan dibagi aset tetap neto dengan rata-rata industri 2,8. Dan D, rasio perputaran aset total dengan penjualan dibagi total aset dengan rata-rata industri 1,8. Selanjutnya ada rasio manajemen utang.
A. Total utang terhadap total modal sama dengan total utang dibagi total modal dengan rata-rata industri 38,4%. B. Rasio times interest earned sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi biaya bunga dengan rata-rata industri 6,0. Selanjutnya ada rasio profitabilitas. A. Margin operasional sama dengan laba sebelum bunga dan pajak atau EBIT dibagi penjualan dengan rata-rata industri 10,0. B. Margin laba sama dengan laba neto dibagi penjualan dengan rata-rata industri 5,0. C. Ada pengembalian atas total aset sama dengan laba neto dibagi total aset dengan rata-rata industri 9,0%. D. Pengembalian atas ekuitas saham biasa sama dengan laba neto dibagi ekuitas saham biasa dengan rata-rata industri 10%.